Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Filtri Ocio, Dafriardi, dan Agusman akan membacakan tugas akhir kelompok kami yang materinya yaitu teks ceramah. Dengarkanlah ceramah berikut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya, ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya, pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya, atau epimistis. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan kebahasaan anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Misalnya, kesantunan yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan yang berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa kini. Kesantunan juga berkaitan dengan tempat. Nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar, di terminal, dan juga di rumah. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan itu. Fenomena demikian menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa. Pada akhirnya, mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergengsi, tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Sejalan dengan perubahan waktu dan tantangan global, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Misalnya, tayangan televisi yang bertolak belakang dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama orang Timur. Sementara itu, sekolah juga kurang memperhatikan kesantunan berbahasa dan lebih mengutamakan kualitas otak siswa dalam penguasaan IMTEK. Selain itu, kesantunan berbahasa sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga. Padahal, belajar berbahasa sebaiknya dilaksanakan setiap hari agar anak dapat menghayati betul bahasa yang digunakan. Anak belajar tata santun berbahasa dimulai di lingkungan keluarga. Nilai-nilai kesantunan berbahasa dalam beragama juga merupakan salah satu kewajiban manusia yang bentuknya berupa perkataan yang lemah lembut dan tidak menyakiti orang lain. Kesantunan dipadankan dengan konsep kaulan karima, yang berarti ucapan yang lemah lembut, penuh dengan pemuliaan, penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang lain. Berbahasa santun juga sama maknanya dengan kaulan makrufa, yang berarti berkata-kata yang sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat penutur. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting,
pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa yang sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat terciptanya harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Selain intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu juga akan semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat dengan kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya, tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan itu. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasanya kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Setelah mendengarkan ceramah berikut, jawablah pertanyaan dari 1 sampai 10 yang berkaitan dengan ceramah tersebut. Soal nomor 1. Apa tema yang cocok untuk ceramah tersebut? Apa tema yang cocok untuk ceramah tersebut? Soal nomor 2. Salam pembuka pada ceramah tersebut ditandai dengan kalimat. Salam pembuka pada ceramah tersebut ditandai dengan kalimat. Soal nomor 3. Pada zaman apa pemakaian bahasa dibingkai secara santun atau epimistis? Pada zaman apa pemakaian bahasa dibingkai secara santun atau epimistis? Soal nomor 4. Fenomena apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut? Fenomena apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut? Soal nomor 5. Penyebab utama kesenjangan berbahasa adalah. Penyebab utama kesenjangan berbahasa adalah. Nomor 6. Apa hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa? Nomor 6. Apa hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa? Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan konsep kaulan karima? Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan konsep kaulan karima? Nomor 8. Apa manfaat dari ceramah tersebut? Nomor 8. Apa manfaat dari ceramah tersebut? Nomor 9. Apa yang terjadi jika nilai kesantunan dalam berbahasa hilang? Nomor 9. Apa yang terjadi jika nilai kesantunan dalam berbahasa hilang? Nomor 10. Informasi atau pengetahuan apa saja yang terdapat pada ceramah tersebut? Nomor 10. Informasi atau pengetahuan apa saja yang terdapat pada ceramah tersebut?